Kalian suka genre apa ketika sedang bermain video game? FPS, MOBA, atau simulator? Tapi kalian tahu gak sebuah genre game yang sangat populer pada masanya, yaitu genre Game.io. Dan varian gamenya itu pun banyak banget. Ada Algar.io, Slither.io, dan masih banyak lagi. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang kejayaan Game.io, sebuah genre yang membuat game offline serasa game online. Dan selamat datang di segmen bahas game aja. Jadi sebenarnya apa itu genre Game.io? Pada awalnya istilah .io sendiri sama sekali tidak merujuk pada sebuah genre game, melainkan adalah sebuah kode domain. Kalau dilihat dari arti sebenarnya, .io merupakan kode domain negara British Indian Ocean Territory di internet, seperti halnya dengan kode .au untuk Australia atau .ca untuk Kanada. Tapi makna dari .io sendiri juga dapat ditemukan dalam konteks lain. Lalu bagaimana sebuah kode domain bisa menjadi sebuah genre game? Untuk pengertiannya dalam konteks game sendiri, .io diartikan sebagai sebuah genre yang pada umumnya dimainkan secara multiplayer, free to play, memiliki grafik yang sangat simpel, dan biasanya mudah dimainkan tanpa harus susah payah membuat dan login akun. Namun beredar rumor yang berpendapat kalau penggunaan .io pada akhir judul game hanyalah akal-akalan dari para developer game tersebut supaya game mereka cepat populer. Mengingat pada masanya, atau lebih tepatnya pada tahun 2015, sebuah game dengan judul Agar.io yang merupakan game pertama yang menggunakan judul .io menjadi populer dengan sangat cepat dan mendapatkan kesuksesan instan. Agar.io sendiri merupakan game yang dibuat oleh seorang remaja Brazil berusia 19 tahun bernama Matheus Valadares, di mana pada tahun itu, dia masih mempromosikan gamenya melalui website 4chan. Karena kesuksesan game buatan Valadares tadi, banyak developer game yang menggunakan kata .io pada judul gamenya, sehingga membuat seakan-akan kalau .io adalah sebuah genre video game tersendiri, atau bahkan sebuah franchise tersendiri. Kemudian, ketika sebuah istilah sudah menjadi genre sebuah video game, tentu saja istilah ini harus memiliki sebuah karakteristik tersendiri, seperti genre-genre game pada umumnya. Contohnya FPS dengan point of view orang pertamanya, atau Battle Royale dengan gameplay survivalnya. Kalau .io dikaitkan dengan genre yang punya karakteristiknya sendiri, game-game.io biasanya memiliki gameplay yang bisa dideskripsikan sebagai game yang mirip dengan game ular di HP Nokia klasik berlayar monokrom, di mana kita sebagai player akan dibawa ke dalam sebuah arena permainan yang sudah disediakan dan dituntut untuk mengumpulkan banyak poin, entah itu dengan mengumpulkannya dari yang sudah disebar di seluruh arena atau dengan mencuri poin player lain setelah berhasil memakannya. Yang membuatnya menarik di sini adalah semakin banyak poin yang didapatkan atau semakin banyak player lain yang telah dieliminasi, karakter yang kita mainkan akan menjadi semakin besar. Di mana semakin banyak poin dan besar ukurannya, karakter kita akan semakin menjadi incaran player lain. Siklus di gameplay semacam itulah yang akhirnya menjadi landasan para developer untuk membuat game dengan genre.io sesuai kreativitas mereka. Game-game.io yang populer antara lain adalah Agar.io yang sudah disebutkan tadi, Slither.io, Deep.io, EvoWars.io, dan lain-lain. Bahkan genre ini sudah mulai berkembang dengan menyampurkannya dengan genre lain, seperti Krunker.io yang juga menerapkan POV orang pertama dari genre FPS, 2048.io yang mengambil tema puzzle, dan masih banyak lagi. Setidaknya ditemukan lebih dari satu game.io yang menduduki trending pada kategori top free game di Play Store maupun di App Store. Jadi, apa yang membuat game dengan basis .io menjadi sangat unik? Dengan semua fakta dan penjelasan yang sudah dipaparkan pada chapter sebelumnya, selain Game.io merupakan game yang mudah diakses dikarenakan tidak perlu melakukan login akun, faktor lain yang menjadikan Game.io menjadi unik adalah seni pada sistem gameplaynya, di mana pada umumnya Game.io tidak memberikan objektif atau tujuan apapun pada pemainnya. Player bisa berhenti bermain ketika mereka memang ingin berhenti, dan pemain juga dapat membuat tujuannya sendiri, entah itu hanya untuk have fun aja ataupun menjadi peringkat 1 pada gamenya, sehingga ini membuat para playernya bisa lebih enjoy ketika sedang in-game. Dan terakhir adalah banyaknya tema-tema unik yang diberikan developer untuk player. Mekanik-mekanik dari Game.io terbilang cukup unik, entah itu dengan genre Battle Royale, puzzle, FPS, dan lain-lain, sehingga ini membuat game-game.io tetap eksis dan tidak monoton. Bahkan secara nggak sadar, game-game simpel yang beredar di Play Store ataupun App Store itu banyak yang basis gamenya berasal dari Game.io, walaupun nama gamenya
itu tidak menggunakan kata .io lagi. Ini juga membuktikan kalau fenomenal game.io telah mempengaruhi sebuah standar industri game. Dan game.io juga sempat menjadi sebuah strategi bisnis industri game yang membuat sebuah game menjadi populer dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Loh, kok bisa? Menurut beberapa artikel dan beberapa video YouTube, saat game.io sedang naik-naiknya, banyak developer yang mulai menggunakan strategi fake multiplayer, dimana sesuai dengan namanya, kalau developer game.io membuat seakan-akan player sedang bermain game online, karena banyaknya nama-nama pemain lain selain player utama. Padahal nyatanya, player-player lain itu hanyalah sebuah program atau bot yang berfungsi seakan-akan menjadi sebuah player. Dan itulah alasan kenapa pada beberapa game seperti Slither.io, CrashOfCars.io, dan Game.io lainnya bisa dimainkan secara offline tanpa jaringan internet, seakan-akan gamenya itu online. Sehingga dengan cara ini juga developer dapat memangkas biaya untuk mengurusi server. Tapi sayangnya sekarang minat game ini sendiri sudah cukup menurun, karena kan banyak genre game lain yang lebih menarik, seperti yang udah gue sempat sebut di intro tadi. Jadi apakah kalian punya pengalaman tentang game-game dengan istilah .io ini? Atau kalian punya penjelasan dan alasan lain kenapa minat para gamer pada game.io sudah menurun? Bisa banget buat ceritain dan tambahin di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih ingat dengan game yang satu ini? Dan apa kalian juga masih ingat judul game favorit kalian yang memiliki genre .io? Silahkan komen. Di video ini gue cuma mau bangkitin memori nostalgia kalian dan juga menjelaskan betapa funnya game.io pada masa kejayaannya. Dan juga terima kasih buat channel Under Expert karena udah mau bantu dan collab di video kali ini, sehingga sumber dan konten pada video kali ini setidaknya bisa menjadi lebih menarik dan variatif. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.